dalam studi akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data metode fenomenologi. Baik, pernahkah Anda mencoba memahami pengalaman seseorang secara mendalam? Misalnya, bagaimana perasaan seseorang yang baru pertama kali naik pesawat? Bagaimana seorang guru menghadapi perubahan sistem pendidikan, atau bagaimana seorang pasien menghadapi penyakit kronis? Setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan bermakna yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan angka atau statistik. Oleh karena itu, metode penelitian fenomenologi hadir untuk menggali pengalaman ini secara lebih mendalam dan memahami makna yang tersembunyi di baliknya. Dalam penelitian fenomenologi, teknik analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkapkan makna dan esensi pengalaman manusia. Analisis ini dilakukan dengan cermat agar hasil penelitian dapat mencerminkan pengalaman subjek penelitian dengan seakurat mungkin. Lalu bagaimana sebenarnya cara melakukan analisis data dalam metode fenomenologi ini? Mari kita bahas lebih dalam. Baik, yang pertama ada pengertian analisis data dalam metode fenomenologi. Analisis data dalam metode fenomenologi adalah proses mengidentifikasi, menafsirkan, dan menggambarkan pengalaman subjek individu berdasarkan data yang dikumpulkan, biasanya melalui wawancara secara mendalam, observasi, atau catatan reflektif. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan oleh partisipan, tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya, termasuk emosi, ekspresi, dan makna yang tersirat dalam pengalaman mereka. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami esensi dari suatu fenomena, bukan hanya mendeskripsikan pengalaman secara dangkal. Setelah pengertian, ada juga jenis pendekatan dalam analisis fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam analisis data. Yang pertama ada fenomenologi deskriptif atau Edman-Hassel, di mana pendekatan ini berfokus pada deskripsi murni pengalaman manusia sebagaimana adanya, tanpa interpretasi yang mendalam dari peneliti. Tujuannya adalah menggambarkan pengalaman individu secara apa adanya tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau pengetahuan sebelumnya. Teknik utama yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Brechting atau epoch, yaitu menangguhkan prasangka dan asumsi pribadi agar analisis tetap objektif. Yang kedua ada fenomenologi hermeneutik. Berbeda dengan pendekatan deskriptif, fenomenologi hermeneutik ini tidak hanya berfokus pada deskriptif, tetapi juga pada interpretasi makna yang lebih dalam dari pengalaman manusia. Heidegger percaya bahwa pemahaman selalu bersifat interpretatif, sehingga peneliti tidak bisa sepenuhnya menghilangkan latar belakang dan pengetahuan pribadinya. Pendekatan ini menggunakan metode hermeneutik sirkel, yaitu proses memahami bagian dari pengalaman dalam konteks keseluruhannya dan sebaliknya. Kedua pendekatan ini sering juga digunakan dalam berbagai bidang penelitian,
tergantung pada tujuan studi yang dilakukan. Yang ketiga ada langkah-langkah analisis data dalam metode fenomenologi. Jadi analisis data dalam metode fenomenologi pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada breathing, yaitu melepaskan bias dan asumsi peneliti harus menangguhkan atau mengesampingkan prasangka pribadi agar dapat memahami pengalaman partisipan secara objektif. Ini dilakukan dengan menulis refleksi pribadi sebelum memulai analisis agar dapat mengenali potensi bias. Yang kedua ada membaca dan menandai transkrip data. Peneliti membaca transkrip wawancara berulang kali untuk memahami konteks pengalaman yang dialami oleh partisipan. Menandai kata-kata atau kalimat yang menunjukkan tema utama atau pola dalam pengalaman mereka. Yang kedua ada coding atau mengidentifikasi tema dan makna, menganalisis yang berulang menjadi kategori atau tema utama. Tema yang muncul bisa mencangkup emosi, reaksi, atau refleksi mendalam dari partisipan. Yang ketiga ada clustering themes, pengelompokan tema. Setelah menemukan tema-tema yang muncul, peneliti mengorganisasinya menjadi kelompok yang lebih besar atau kategori utama. Misalnya dalam penelitian tentang pengalaman mahasiswa baru, tema yang muncul bisa berupa kesepian atau merasa jauh dari keluarga, kehilangan teman lama lainnya, dan lain-lain. Kemudian ada adaptasi sosial, mencari teman baru, berinteraksi dengan dosen, tekanan akademik seperti tuntutan tugas, ujian, perbedaan metode belajar. Kemudian ada kemandirian, seperti belajar mengatur keuangan dan mengelola waktu. Kemudian ada interpretasi dan penarikan makna. Peneliti menafsirkan pengalaman partisipan dengan menghubungkan tema yang ditemukan ke dalam konteks yang lebih luas. Kemudian ada menyusun deskriptif naratif atau hasil akhir analisis fenomenologi, biasanya berupa deskripsi mendalam tentang pengalaman partisipan yang disusun secara naratif agar lebih mudah dipahami. Deskriptif ini harus tetap setia pada perspektif partisipan tanpa banyak intervensi dari peneliti. Kemudian terakhir ada contoh penerapan analisis data fenomenologi. Misalkan nih, kita ingin meneliti pengalaman pasien kanker dalam menjalani kemoterapi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan beberapa pasien kanker. Kemudian menganalisis transkrip wawancara untuk menemukan kata-kata atau frasa yang sering muncul. Mengidentifikasi tema utama, misalnya ketakutan terhadap efek samping kemoterapi, dukungan keluarga sebagai faktor yang membantu pasien bertahan. Kemudian perubahan cara pandang hidup setelah menjalani pengobatan. Mengelompokkan tema-tema ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman pasien. Menyusun deskripsi fenomenologi yang menggambarkan pengalaman pasien secara mendalam. Dari hasil analisis ini, kita bisa memahami bagaimana pasien kanker menghadapi tantangan emosional, sosial, dan fisik, serta bagaimana mereka menemukan harapan dalam kondisi sulit. Analisis data dalam metode fenomenologi adalah proses mengidentifikasi, menafsir, dan menggambarkan pengalaman subjektif individu berdasarkan data yang dikumpulkan, biasanya melalui wawancara mendalam, observasi, atau catatan reflektif. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan oleh partisipan saja, tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya, termasuk emosi, ekspresi, dan
makna yang tersirat dalam pengalaman mereka. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami esensi dari suatu fenomena, bukan hanya mendeskripsikannya pengalaman secara dangkal. Dalam penelitian fenomenologi, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam analisis data. Ada namanya fenomenologi deskriptif, yaitu pendekatan ini berfokus pada deskripsi murni pengalaman manusia sebagai adanya tanpa interpretasi yang mendalam dari peneliti. Tujuannya adalah menggambarkan pengalaman individu secara apa adanya tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau pengetahuan sebelumnya. Teknik utama yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Brechting atau approach, yaitu menangguhkan prasangka dan asumsi pribadi agar analisis tetap objektif. Kemudian ada fenomenologi hermeneutik. Berbeda dengan pendekatan deskriptif, fenomenologi hermeneutik ini tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga pada interpretasi makna yang lebih dalam dari pengalaman manusia. Heidegger percaya bahwa pemahaman selalu bersifat interpretatif, sehingga peneliti tidak bisa sepenuhnya menghilangkan latar belakang dan pengetahuan pribadinya. Pendekatan ini menggunakan metode hermeneutik circle, yaitu proses memahami bagian dari pengalaman dalam konteks keseluruhan dan sebaliknya. Kedua pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian tergantung pada tujuan studi yang dilakukan. Kemudian analisis data dalam fenomenologi umumnya dilakukan melalui beberapa tahap atau langkah. Yang pertama ada Brechting, yaitu melepaskan bias dan asumsi. Peneliti harus menangguhkan atau mengesampingkan prasangka pribadi agar dapat memahami pengalaman partisipan secara objektif. Ini dilakukan dengan menulis refleksi pribadi sebelum memulai analisis agar dapat mengenali potensi bias. Kemudian membaca dan menandai transkrip data. Peneliti membaca transkrip wawancara berulang kali untuk memahami konteks pengalaman yang dialami oleh partisipan. Menandai kata-kata atau kalimat yang menunjukkan tema utama atau pola dalam pengalaman mereka. Kemudian ada coding. Coding adalah menganalisis dan mengelompokkan kata-kata, frasa, atau konsep yang berulang menjadi kategori atau tema utama. Tema yang muncul bisa mencangkup emosi, reaksi, atau refleksi mendalam dari partisipan. Kemudian ada clustering themes. Setelah menemukan tema-tema yang muncul, peneliti mengorganisasikannya menjadi kelompok yang lebih besar atau kategori utama. Misalnya dalam penelitian tentang pengalaman mahasiswa baru, tema yang muncul bisa berupa kesepian, seperti merasa jauh dari keluarga, kehilangan teman lama. Kemudian ada juga yang nama adaptasi sosial, seperti mencari teman baru, berinteraksi dengan dosen. Kemudian contoh penerapan analisis data fenomenologi, contohnya seperti kita mau mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan beberapa pasien kanker, kita harus menganalisis transkrip wawancara untuk menemukan kata-kata atau frasa yang sering muncul. Baik, setelah saya menjelaskan materi pada sebelumnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, metode fenomenologi membantu kita memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam dengan menggali makna yang tersembunyi di balik cerita mereka. Melalui Brechting, identifikasi tema, dan interpretasi makna, kita dapat menangkap esensi dari pengalaman hidup individu yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti psikologi, kesehatan,